Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Renalda Nurhayati DJ. Pada video PowerPoint ini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas ujian tengah semester mata kuliah kosmografi dengan dosen pengampu Bapak Asep Saipul Bahri MPD. Nah, sebelumnya saya sudah diberikan tugas yaitu membuat anotasi buku. Dan pada tugas ujian tengah semester ini saya membuat PowerPoint dari hasil anotasi kedua buku yang telah diberikan sebelumnya. Baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk buku yang pertama yaitu Pengantar Astronomi dan Kosmologi dari Ian Morrison, saya mendapatkan chapter 8 ataupun bab 8 yang dimana materinya adalah galaksi Bima Sakti. Di sini saya akan membahas tentang yang pertama gambaran galaksi Bima Sakti, yang kedua klaster bintang terbuka, yang ketiga gugus globular atau klaster globular, yang keempat yaitu medium antar bintang dan nebula emisi, dan yang terakhir adalah ukuran, bentuk, dan struktur Bima Sakti. Lanjut, ini adalah gambar yang diambil oleh Axel Mellinger. Ini adalah gambar semua langit terbaik dari galaksi Bima Sakti yang pernah diambil. Merupakan gabungan dari gambar yang diambil dari situs-situs langit gelap di seluruh dunia dan menutupi langit malam dengan cara yang sama seperti sebuah peta yang dapat menunjukkan seluruh bola bumi. Nah, bisa kita lihat di bawah dan di sebelah kanan pusat terlihat dua galaksi yang terdekat, awan Magellan besar dan kecil. Rasi bintang Orion berada di kanan tepat di bawah jalur Bima Sakti. Galaksi Andromeda hanya dapat dilihat sebagai garis tipis di bawah Bima Sakti 2/3 dari jalan ke kiri gambar dari pusat. Yang kedua ada klaster bintang terbuka, adalah konsekuensi dari pembentukan sekelompok bintang di awan debu dan gas raksasa, dan karenanya secara alami ditemukan di sepanjang bidang Bima Sakti atau cakram galaksi kita atau galaksi Bima Sakti. Nah, seiring waktu, bintang-bintang akan cenderung terpisah, tetapi ketika mereka masih muda, kita akan melihat bintang-bintang yang relatif berdekatan. Lanjut, kita bahas medium antar bintang dan nebula emisi. Gas dan debu membentuk suatu medium antar bintang atau interstellar medium, bisa disingkat ISM. Sebagian besar ISM tidak terlihat oleh mata kita, tetapi di beberapa daerah kita dapat melihat nebula emisi di mana gas menyala, atau nebula gelap di mana awan debu muncul dalam siluet terhadap wilayah terang galaksi. Nah, contohnya yaitu nebula besar di Orion. Nebula Orion merupakan wilayah pembentukan bintang di mana gas hidrogen sedang tereksitasi oleh cahaya ultraviolet yang dipancarkan oleh bintang-bintang muda yang sangat panas. Ini membentuk trapesium pada intinya. Jenis emisi nebula ini disebut daerah H2 atau H2 karena mengandung hidrogen terionisasi di mana elektron telah dipisahkan dari proton oleh foton ultraviolet yang dipancarkan oleh bintang yang sangat panas. Pokok bahasan terakhir adalah ukuran, bentuk, dan struktur Bima Sakti. Ukuran galaksi Bima Sakti
pertama kali diukur oleh Harlow Shapley yang mengukur jarak ke 100 klaster globular yang terkait dengan galaksi Bima Sakti. Dia menemukan bahwa mereka membentuk distribusi bola yang pusatnya secara logis harus menjadi pusat galaksi, dan menyimpulkan bahwa matahari kita berjarak kurang lebih 30.000 tahun cahaya darinya dan diameternya sekitar 100.000 tahun cahaya. Untuk bentuknya, tampak bagian tengah galaksi berputar seperti benda padat sehingga kecepatan rotasi meningkat ketika seseorang bergerak keluar dari pusat. Pengukuran kecepatan di mana bintang dan gas berputar di sekitar pusat galaksi sebagai fungsi jarak menghasilkan apa yang disebut kurva rotasi galaksi. Strukturnya yaitu hidrogen netral atau Hi memancarkan garis spektrum radio dengan panjang gelombang 21 cm. Pengamatan radio dari garis ini di sepanjang bidang Bima Sakti menunjukkan bahwa gas dalam cakram tidak padat seragam, tetapi terkonsentrasi ke awan yang kecepatannya jauh dari atau ke arah kita. Dapat ditentukan menggunakan pergeseran Doppler pada panjang gelombang yang diamati. Itu saja dari bahasan galaksi dan struktur skala besarnya. Kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Lanjut ke bahasan anotasi buku yang kedua, yaitu tentang bintang. Oke, pada anotasi buku yang kedua ini diambil dari buku Astrofisika Itu Mudah, pengantar astronom amatir oleh Mike Inglis. Nah, di sini saya mendapat bab 3 dengan pokok bahasan yang pertama yaitu klaster bintang, raksasa merah, dan diagram HR. Yang kedua, klaster bintang pasca main urutan atau klaster globular. Yang ketiga, bintang berdenyut. Yang keempat, bintang mati. Dan yang terakhir adalah cabang raksasa asimptotik. Ya, yang pertama klaster bintang, raksasa merah, dan diagram HR. Masa hidup mereka pada urutan utama tergantung pada massa mereka atau berat kandungan dari bintang tersebut. Bintang masif memiliki umur yang lebih pendek. Selanjutnya, fase raksasa merah berikutnya bersama dengan perubahan dalam hidrogen dan pembakaran helium di dalam inti bintang. Bintang-bintang yang baru saja muncul dari tahap protobintang dan akan bergabung dengan barisan utama adalah bintang yang membakar hidrogen dengan mantap dan telah mencapai kesetimbangan hidrostatik. Bintang-bintang ini sering disebut sebagai bintang urutan utama zaman 0 dan berada di sepanjang garis pada diagram HR yang disebut urutan utama usia 0 atau ZEMS. Seiring waktu yang bisa relatif pendek atau sangat panjang tergantung pada massa bintang. Hidrogen dalam inti dikonversi menjadi helium dan luminositas meningkat. Ini juga disertai dengan peningkatan dalam diameter bintang, dan karena itu bintang bergerak pada diagram HR menjauh dari ZEMS. Berikut adalah diagram HR atau tabel massa bintang tersebut. Nah, garis abu-abu terang pada tabel di samping mewakili bintang-bintang di mana hidrogen telah digunakan dalam inti sehingga fusi nuklir telah berhenti. Bintang-bintang bermassa tinggi dengan pembakaran inti helium menunjukkan belokan tajam ke bawah
di daerah raksasa merah atau di hydrogen burning di end of core. Nah, lanjut, bintang bermassa rendah memiliki helium flash di inti mereka atau bintang merah. Bahasan yang kedua yaitu klaster bintang pasca main urutan atau klaster globular atau gugus globular. Ya, klaster globular mempunyai banyak koleksi bintang yang kompak dan bulat. Dalam klaster ini, bintang memiliki kandungan yang minim logam. Biasanya dapat ditemukan dalam distribusi bola di sekitar pusat galaksi Bima Sakti. Asal-usul dan evolusi klaster globular sangat berbeda dari klaster terbuka atau dari galaksi. Semua bintang dalam gugus bola sangat tua, dengan hasil bahwa bintang manapun yang lebih awal dari bintang tipe G atau F telah meninggalkan urutan utama dan bergerak menuju tahap raksasa merah dalam kehidupannya. Dengan gugusan bintang yang sangat muda, sebagian besar, jika tidak semua, bintang-bintang berada pada atau dekat urutan utama. Nah, seiring bertambahnya usia, bintang-bintang akan bergerak menjauh dari urutan utama dengan bintang bermassa tinggi dan luminositas tinggi menjadi yang pertama, yang menjadi bintang raksasa merah. Lanjut, yang ketiga ada bintang berdenyut. Ya, variasi denyut bintang disebabkan oleh laju fusi nuklir konstan. Variasi disebabkan oleh perubahan dalam tingkat di mana energi dapat lepas dari bintang. Bintang yang berdenyut berperilaku seperti pegas dengan berat yang melekat padanya. Nah, dalam sebuah bintang yang berdenyut, ada denyutan itu berlanjut dan tidak mati. Bintang itu juga membutuhkan dorongan keluar setiap kali ia berkontraksi ke ukuran minimumnya. Panas terperangkap di lapisan luar jika bintang dikompresi yang meningkatkan tekanan internal. Nah, ini pada gilirannya mendorong ke atas lapisan luar. Saat bintang mengembang, panas akan terlepas dan tekanan internal turun, dan permukaan bintang turun ke dalam. Pada tahun 1960, astronom Amerika John Cox mengembangkan ide lebih lanjut dan membuktikan bahwa helium adalah kunci untuk denyut nadi Cepheid atau denyut nadi bintang. Bintang mati. Nah, masa bintang yang menentukan bagaimana bintang mengakhiri hidupnya. Balik lagi, massa, yaitu berat kandungan bintang yang menentukan bagaimana bintang mengakhiri hidupnya atau fasenya, baik dalam kurun waktu yang pendek maupun kurun waktu yang sangat panjang. Lanjut, bintang bermassa rendah dapat mengakhiri hidup mereka dengan cara yang relatif lembut, membentuk struktur yang indah dan tampaknya halus yang kita kenal sebagai nebula planet, sebelum melanjutkan ke bintang kerdil putih yang kecil dan selalu mendingin. Nah, di sisi lain atau di ujung lain dari skala, bintang bermassa tinggi cenderung mengakhiri hidupnya mereka dengan cara yang jauh lebih spektakuler dengan meledak. Ini adalah supernova yang sangat langka. Ya, ini adalah bahasan yang terakhir, yaitu cabang raksasa asintotik. Kesimpulan secara singkat, bagaimana bintang bermassa rendah berperilaku setelah meninggalkan urutan utama sebagai berikut. Yang pertama, ketika pembakaran hidrogen inti berhenti, inti akan menyusut, dan ini memanaskan gas hidrogen di sekitarnya. Yang kedua, sehingga pembakaran kulit hidrogen dimulai. Lapisan luar bintang akan mengembang tetapi juga dingin, sehingga bintang itu menjadi raksasa merah. Ketiga, bintang pasca urutan utama akan bergerak ke atas dan ke kanan pada diagram HM
saat luminositasnya meningkat dan suhu turun. Tahap selanjutnya melibatkan timbulnya pembakaran helium di inti. Yang keempat, jika sebuah bintang memiliki massa yang tinggi atau lebih besar dari sekitar 2-3 M, maka ini akan dimulai secara bertahap. Nah, tetapi yang kelima, jika bintang tersebut memiliki massa yang lebih rendah, tahap ini dimulai secara tiba-tiba yang disebut helium flash. Nah, yang terakhir, tidak peduli dari manapun dimulai, akibat dari pembakaran helium adalah bahwa inti sebenarnya menjadi dingin dengan sedikit penurunan luminositas. Nah, untuk luminositas di cabang raksasa asimptotik adalah luminositas selama fase ini tetap kurang lebih konstan, sehingga jalurnya hampir horizontal dan demikian pula disebut cabang horizontal. Bintang-bintang pada cabang horizontal adalah bintang-bintang di mana pembakaran helium terjadi di inti, yang pada gilirannya dikelilingi oleh cangkang pembakaran hidrogen. Nah, bintang-bintang menjadi raksasa merah di akhir masa hidup, sekuens utama mereka. Fase pembakaran hidrogen sel menyediakan energi, menyebabkan lapisan luar bintang mengembang dan mendingin. Dengan cara yang sama, energi dari cangkang yang membakar helium juga menyebabkan lapisan luar mengembang dan bintang bermassa rendah naik ke daerah raksasa merah dari diagram HR untuk kedua kalinya. Tapi, kali ini memiliki luminositas yang lebih besar, fase kehidupan bintang ini sering disebut fase cabang raksasa asimptotik atau AGB. Dengan demikian, bintang-bintang ini disebut bintang AGB dan berada di cabang raksasa asimptotik dari urutan pertama. Ya baik, itu tadi penjelasan atau presentasi dari PowerPoint saya mengenai tugas ujian tengah semester, di mana anotasi kedua buku yang sudah saya lakukan sebelumnya dalam mata kuliah kosmografi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.